Di tengah gemuruh modernisasi dan traktor-traktor besi yang mulai menguasai persawahan, ada sebuah keyakinan kuno yang tak pernah luntur di bawah hamparan hijau padi tanah Jawa. Penghormatan kepada Dewi Sri, Sang Dewi Padi, pelindung kesuburan, dan pembawa kemakmuran yang namanya telah dibisikkan oleh para petani sejak zaman kerajaan purba. Beliau bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan energi suci yang kehadirannya masih diundang lewat sesaji dan doa di setiap sudut sawah sebelum masa panen tiba. Bagaimana sebuah figur mitologi bisa bertahan melintasi waktu dan tetap disembah dengan penuh rasa takzim hingga hari ini? Sebelum kita turun ke hamparan sawah dan menyingkap kisah pengorbanan suci Sang Dewi, absen dulu yuk. Mana nih suaranya anak petani? Atau kalian yang rindu suasana pedesaan? Tulis daerah asal kalian di komentar. Dan untuk kamu yang menghargai keluhuran tradisi Nusantara, klik subscribe sekarang. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, di bawah langit Jawa yang terbentang luas, hiduplah sebuah kepercayaan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Kepercayaan itu bukan tentang dewa-dewi di kahyangan yang jauh, melainkan tentang seorang dewi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang hadir di setiap bulir padi yang tumbuh di sawah-sawah para petani. Namanya Dewi Sri. Ia adalah Dewi Padi, Dewi Kesuburan, Dewi Kemakmuran, dan bagi masyarakat agraris Jawa, ia adalah ibu kehidupan itu sendiri. Pemujaan terhadap Dewi Sri telah berlangsung sejak zaman prasejarah, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang ke Nusantara. Seiring dengan masuknya budidaya padi di Asia sekitar 1500 SM, ia bukan sekadar tokoh mitos, melainkan sosok yang hidup dalam ritus-ritus pertanian yang masih dijalankan oleh para petani Jawa hingga kini, mulai dari masa menanam hingga masa panen. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Dewi Sri tidak hanya menguasai padi, tetapi juga segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan kesuburan dan kemakmuran. Ia dipercaya sebagai penguasa dunia bawah tanah dan bulan, pelindung kelahiran dan kehidupan, serta pengendali bahan makanan di bumi. Keberkahannya terutama terlihat pada panen padi yang melimpah, dan ia dimuliakan sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa, seperti Majapahit dan Pajajaran. Namun di balik kemuliaannya, terdapat kekuatan yang juga mengendalikan kebalikannya. Kemiskinan, bencana kelaparan, hama penyakit, dan bahkan kematian. Dengan demikian, Dewi Sri adalah figur yang sangat dihormati sekaligus ditakuti, karena ia memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian, atas kemakmuran dan bencana. Nama Sri sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemakmuran, kekayaan, kesehatan, kecantikan, dan keberuntungan. Dalam tradisi Hindu, Sri adalah nama lain dari Dewi Lakshmi, Sakti, atau istri dari Dewa Wisnu. Namun pemujaan Dewi Padi di Nusantara telah menyebar luas, termasuk di daerah yang tidak terpengaruh kebudayaan India. Arkeolog Titi Surtinastiti berpendapat bahwa pemujaan Dewi Padi memiliki asal-usul yang lebih tua, sudah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha. Dengan mempelajari mudra, sikap tangan, dan laksana atribut dan ciri-ciri pada arca-arca kuno, ditemukan perbedaan yang jelas antara penggambaran Dewi Sri di Indonesia dan Dewi Sri Laksmi di India. Di India, Laksmi sering digambarkan memegang bunga Padma teratai merah. Sementara di Indonesia, Dewi Sri selalu digambarkan dengan setangkai padi di tangannya. Penggambaran Dewi Sri sebagai Dewi Padi tidak dapat dipisahkan dari konsep kesuburan dan peran pentingnya dalam dunia pertanian. Dalam ikonografi Jawa kuno, Dewi Sri sering digambarkan duduk di atas Padmasana singgasana teratai, dengan tangan memegang setangkai padi. Di Kompleks Candi Barong, ditemukan dua arca Dewi Sri yang terbuat dari batu, yang menunjukkan betapa pentingnya pemujaan terhadapnya pada masa Hindu-Buddha. Arca pertama menggambarkan Dewi Sri duduk dalam posisi Paryankasana dengan 4 tangan. Salah satunya memegang setangkai padi. Arca 2 menggambarkannya duduk bersila dengan 2 tangan, juga memegang setangkai padi. Penggambaran ini menunjukkan bahwa di Indonesia, Dewi Sri dihormati bukan hanya sebagai istri Wisnu, tetapi terutama sebagai Dewi Padi yang memberikan kehidupan bagi manusia. Di Bali, pemujaan terhadap Dewi Sri juga sangat kuat. Dalam setiap ladang padi di Bali,
selalu terdapat sebuah pura kecil dari bambu yang didedikasikan untuk Dewi Sri masyarakat. Bali yang menerapkan sistem subak irigasi tradisional memuja Dewi Sri sebagai dewa tertinggi dalam pertanian mereka. Hal yang sama juga terjadi di Lombok, Sulawesi, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Dewi Sri bukan hanya milik Jawa, tetapi merupakan dewi yang dihormati oleh seluruh masyarakat agraris di Nusantara. Setiap daerah memiliki versi cerita dan ritual yang sedikit berbeda, tetapi esensinya tetap sama. Penghormatan kepada kekuatan yang memberikan kehidupan melalui padi. Di Thailand, Dewi Surupa dikenal dengan nama Phosep. Di Kamboja, Peonager, dan di Jepang, Inari. Kepercayaan terhadap Dewi Sri juga tercermin dalam berbagai kesenian tradisional. Salah satunya adalah Rinding Gumbeng, sebuah kesenian musik tradisional dari Gunung Kidul yang dahulu digunakan sebagai ritual untuk mendatangkan Dewi Sri dalam teosofi masyarakat Jawa kuno. Sosok Dewi Sri dipuja sebagai penjaga padi. Melalui Rinding Gumbeng, masyarakat percaya bahwa Dewi Sri akan terhibur dan bahagia, sehingga kelak memberi hasil panen yang lebih melimpah. Dahulu, setelah padi dipetik dengan ani-ani, para petani akan memikul padi sambil diiringi suara rinding. Setiba di rumah, padi-padi ditumpuk dan ditata, lalu Rinding Gumbeng kembali dibunyikan sebelum padi dimasukkan ke dalam lumbung. Kesenian ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Dewi Sri dengan siklus pertanian di Jawa. Untuk memahami siapa Dewi Sri dan mengapa ia begitu dihormati, kita harus menyelami kisah penciptaannya yang termaktub dalam berbagai naskah kuno Jawa, seperti Lakon M, Ngukuhan, Serat Manikmaya, dan Serat Pustaka Raja Budawaka. Dalam kisah ini, Dewi Sri tidak lahir dari rahim seorang ibu, melainkan dari sebuah mustika sakti yang jatuh dari kahyangan. Mustika itu bernama Retna Dumilah, sebuah benda persaka yang memiliki kekuatan luar biasa. Siapapun yang memilikinya tidak perlu makan dan tidur, tidak basah terkena air, dan tidak terbakar oleh api. Mustika ini adalah milik Batara Narada, salah satu dewa yang paling bijaksana di kahyangan. Pada suatu pertemuan para dewa, Batara Guru, raja dari segala dewa, mencoba memegang Retna Dumilah, namun tangannya tidak kuat menahan mustika sakti itu, sehingga terlepas dan jatuh ke bumi lapis ketujuh. Di bumi lapis ketujuh, seekor naga bernama Sang Hyang Antaboga menangkap mustika itu dan menelannya. Antaboga kemudian mengetahui bahwa para dewa sedang mencari mustika yang ia telan. Untuk menguji mereka, ia mengeluarkan mustika itu dari perutnya dan meletakkannya di dalam sebuah cupu wadah, lalu memberikannya kepada Batara Guru. Namun Batara Guru tidak mampu membuka cupu tersebut. Begitu pula dengan Batara Narada dan para dewa lainnya. Tidak ada satupun yang bisa membuka wadah misterius itu. Akhirnya, karena frustrasi dan amarah, Batara Guru membanting cupu tersebut hingga hancur berkeping-keping. Dari cupu yang hancur itu, keluarlah Retna Dumilah, yang kemudian berubah bentuk menjadi seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu dinamai Niken Tiksnawati. Ia tumbuh menjadi bidadari yang sangat cantik jelita. Kecantikannya tidak hanya memikat para dewa, tetapi juga membuat Batara Guru sendiri jatuh cinta dan berniat mempersuntingnya. Namun, Tiksnawati yang memiliki kebijaksanaan melebihi usianya, tidak mau menikah begitu saja. Ia memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Batara Guru sebelum ia bersedia menjadi istrinya. Syarat pertama, pakaian yang selamanya tidak akan usang. Syarat kedua, makanan yang sekali dimakan akan selalu mengenyangkan. Syarat ketiga, seperangkat gamelan bernama Topiak atau ketok ketopiak. Kepiak ketopiak sebuah teka-teki yang merujuk pada suara lesung. Syarat-syarat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersembunyi tantangan yang sangat berat. Batara Guru, yang sangat ingin mempersunting Tiksnawati, menyanggupi ketiga syarat tersebut. Ia kemudian memerintahkan anak Batara Kala, yang bernama Hyalagumarang, untuk mencari dan melengkapi persyaratan itu. Namun dalam pencariannya, Kalagumarang melihat Dewi Sri, yang pada saat itu sedang berstatus sebagai istri Dewa Wisnu, sedang mandi di Taman Banjaran Sari. Kalagumarang terpikat oleh kecantikan Dewi Sri, dan mengejarnya hingga turun ke bumi, dan masuk ke tengah hutan. Dewa Wisnu, yang mengetahui bahwa istrinya sedang dikejar, melepaskan anak panah
ke arah Kala Gumarang. Panah itu kemudian berubah menjadi akar rotan yang menjerat kaki Kala Gumarang dan membuatnya terjatuh. Dewi Sri terkejut melihat Kala Gumarang jatuh merangkak, dan dari mulutnya terucap perkataan bahwa Kala Gumarang mirip seperti babi. Seketika itu juga, Kala Gumarang berubah menjadi babi hutan. Mendengar bahwa Kala Gumarang telah berubah menjadi babi dan tidak dapat kembali ke kahyangan, Batara Guru hilang kesabaran. Ia memaksa Tiksnawati untuk melayaninya. Namun Tiksnawati, yang memiliki harga diri yang tinggi, memberontak dan menolak. Dalam pertempuran antara kekuasaan dan kehendak bebas, Tiksnawati akhirnya meninggal dunia. Batara Guru yang tertekan dan menyesal, menyerahkan jasad Tiksnawati kepada Batara Narada untuk dikuburkan di bumi, tepatnya di hutan Kerendawahana, wilayah kerajaan Medang Kamulan. Di hutan itulah, dari jasad Tiksnawati yang dikubur, mulai tumbuh berbagai macam tanaman yang sangat berguna bagi manusia. Dari bagian kepalanya tumbuh pohon kelapa, dari kemaluannya tumbuh pohon aren. Dari telapak tangannya tumbuh tanaman pisang. Dari giginya tumbuh tanaman jagung, dari rambutnya tumbuh tanaman padi. Dari bulunya tumbuh tanaman menjalar dan tanaman dengan buah menggantung. Dan dari kakinya tumbuh tanaman umbi-umbian. Kisah ini menjelaskan mengapa Dewi Sri dihormati sebagai Dewi Padi dan Kesuburan. Ia tidak lahir sebagai Dewi, tetapi menjadi Dewi melalui pengorbanannya. Kematiannya memberikan kehidupan bagi manusia. Setiap tanaman yang tumbuh dari tubuhnya adalah anugerah yang ia berikan kepada umat manusia. Dan dari rambutnya, lahirlah padi makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Jawa dan Nusantara pada umumnya. Dalam versi lain, disebutkan bahwa padi beras putih muncul dari mata kanannya, sedangkan padi beras merah dari mata kirinya. Singkatnya, semua tanaman berguna bagi manusia berasal dari tubuh Dewi Sri. Sejak saat itu, umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai Sang Dewi, yang dengan pengorbanannya yang luhur telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan pangan bagi manusia. Setelah jasad Tiksnawati dikubur, dan dari tubuhnya tumbuh berbagai tanaman, kisah Dewi Sri belum berakhir. Menurut mitologi Jawa, roh Dewi Sri kemudian keluar dari tubuh Dewi Damanastati, Permaisuri, Raja Makukuhan, di Medang Kamulan, dan merasuk ke dalam tanaman padi. Dengan kata lain, Dewi Sri tidak hanya menjadi pencipta padi, tetapi juga roh yang menghuni setiap bulir padi yang tumbuh di sawah-sawah. Inilah mengapa padi dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Bulir padi bukan sekadar makanan, tetapi juga merupakan wujud dari kehadiran Dewi Sri. Menghormati padi berarti menghormati Dewi Sri, dan merusak padi berarti melukai Dewi yang sangat dicintai itu. Konsep ini sangat penting dalam kehidupan agraris Jawa, karena ia membentuk hubungan yang unik antara petani dan tanamannya. Petani tidak hanya bekerja di sawah, tetapi juga beribadah kepada Dewi yang tinggal di sawah tersebut. Namun kehadiran Dewi Sri dalam tanaman padi juga menarik perhatian makhluk-makhluk lain. Kala Gumarang yang telah berubah menjadi babi hutan karena kutukan Dewi Sri, terus mencari dan mengejar Dewi Sri yang telah bersatu dengan tanaman padi. Dalam wujud babi hutan, ia datang melewati area persawahan, menginjak-injak padi, dan menjungkir balikan tanah. Dewa Wisnu yang terus memburu Kala Gumarang melepaskan anak panahnya. Panah tersebut menembus badan Kala Gumarang dan ia pun tewas seketika. Namun dari darah Kala Gumarang yang keluar, muncul segala macam hama yang membahayakan padi. Wareng, lodoh, tubumi, walang sangit, walang angin, pusar gawah, dan berbagai hama lainnya. Kala Gumarang sendiri musnah menjadi hama padi yang disebut mentek, dan ia juga merasuk ke dalam tikus, babi, kera, kerbau hutan, banteng, serta kijang yang sering merusak tanaman padi. Dengan demikian, legenda Dewi Sri juga menjelaskan asal-usul hama padi. Setiap hama yang merusak tanaman adalah keturunan dari Kala Gumarang, musuh abadi Dewi Sri. Konflik antara Dewi Sri dan Kala Gumarang ini menjadi simbol dari perjuangan abadi antara kehidupan dan kehancuran dalam pertanian. Dewi Sri memberikan kehidupan melalui padi, sementara Kala Gumarang dan keturunannya
berusaha menghancurkan kehidupan itu. Para petani, sebagai pengikut Dewi Sri, harus melindungi tanaman padi dari serangan hama-hama yang merupakan anak buah Kalagumarang. Ini adalah tugas yang tidak pernah berakhir. Karena selama padi masih ditanam, selama itu pula hama akan terus muncul. Namun para petani tidak berjuang sendirian. Mereka percaya bahwa Dewi Sri akan membantu mereka jika mereka menghormatinya dengan benar. Melalui ritual-ritual dan doa-doa, mereka memohon perlindungan dari Dewi Sri agar sawah-sawah mereka terhindar dari hama dan penyakit. Dalam kepercayaan Jawa, hubungan antara Dewi Sri dan padi sangat erat sehingga ia sering digambarkan bersama dengan ular sawah. Ular sawah dianggap sebagai hewan yang setia kepada Dewi Sri dan membantu melindungi padi dari hama tikus. Kehadiran ular sawah di sawah bukanlah pertanda buruk, melainkan pertanda bahwa Dewi Sri sedang menjaga sawah tersebut. Para petani biasanya tidak akan membunuh ular sawah yang mereka temui, karena mereka percaya bahwa ular itu adalah utusan atau penjaga Dewi Sri. Ini adalah contoh bagaimana kepercayaan terhadap Dewi Sri menciptakan keseimbangan ekologis di sawah-sawah Jawa. Para petani tidak membunuh predator alami hama, sehingga populasi hama tetap terkendali secara alami. Kearifan lokal ini, yang berakar pada mitologi, ternyata memiliki manfaat ekologis yang nyata. Versi lain dari legenda Dewi Sri menyebutkan bahwa padi beras putih muncul dari mata kanan Dewi Sri, sedangkan padi beras merah dari mata kirinya. Ini menjelaskan mengapa ada dua jenis padi yang berbeda, putih dan merah. Keduanya berasal dari Dewi Sri, dan keduanya memiliki nilai yang sama di mata para petani. Dalam beberapa ritual, padi merah digunakan sebagai sesaji khusus, karena dianggap lebih sakral daripada padi putih. Di beberapa daerah di Jawa, padi merah masih ditanam secara tradisional, bukan untuk dikonsumsi sehari-hari, tetapi untuk keperluan upacara adat. Ini menunjukkan bahwa mitologi Dewi Sri tidak hanya mempengaruhi cara pandang petani, tetapi juga praktik pertanian mereka secara langsung. Keputusan tentang jenis padi, apa yang akan ditanam, kapan menanamnya, dan bagaimana merawatnya, seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ritual yang berkaitan dengan Dewi Sri. Pemujaan terhadap Dewi Sri juga berkembang bersama dengan sinkretisme antara kepercayaan pra-Hindu dan Hindu. Dalam tradisi Hindu, Dewi Sri disamakan dengan Dewi Lakshmi, istri Dewa Wisnu. Namun di Jawa, konsep Dewi Sri tidak sepenuhnya sama dengan Lakshmi. Disiplin seniman pemahat atau pembuat patung Jawa kuno memiliki konsep yang berbeda mengenai Dewi Sri sebagai istri Wisnu. Penggambaran wujud Dewi Sri tidak dapat dipisahkan dari konsep Dewi Padi. Karena itulah Dewi Sri memiliki laksana yang menampilkan tangan kirinya menggenggam setangkai padi. Ini adalah perpaduan yang harmonis antara tradisi Hindu dan tradisi lokal. Dewi Sri tetap dihormati sebagai istri Wisnu, tetapi ia juga tetap dihormati sebagai Dewi Padi, yang telah dikenal sejak zaman prasejarah. Siklus pertanian di Jawa tidak pernah lepas dari ritual. Setiap tahap, dari membuka lahan hingga panen, selalu diiringi oleh upacara-upacara yang bertujuan untuk menghormati Dewi Sri dan memohon restunya. Para petani percaya bahwa dengan melakukan ritual dengan benar, Dewi Sri akan memberikan hasil panen yang melimpah dan melindungi sawah dari hama dan bencana. Dalam penelitian etnolinguistik tentang istilah-istilah pertanian di Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, ditemukan bahwa terdapat banyak istilah dan tahapan dalam proses pertanian yang semuanya berkaitan dengan penghormatan kepada Dewi Sri. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persiapan lahan, niap nuweneh, pembukaan lahan buka ke lahan, penanaman tandur, perawatan gerumat, hingga panen petik pari. Setiap tahapan memiliki istilah-istilah khusus yang mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam tahap pembukaan, lahan bukak. Lahan, terdapat berbagai istilah yang menunjukkan betapa detailnya pengetahuan petani tentang proses pertanian. Istilah-istilah seperti tamping, ngisi banyu, embrojol, mopok, ngelawet, ngaru, dan dahag menunjukkan bahwa petani tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga menjalankan serangkaian ritual yang diyakini dapat menyuburkan tanah. Setiap tindakan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan penghormatan kepada Dewi Sri. Misalnya,
Ketika petani yang berojol membajak sawah untuk pertama kalinya, ia akan memanjatkan doa kepada Dewi Sri agar tanah yang akan digarap diberkati. Ketika Yang Nisi Banu mengairi sawah, ia akan memastikan bahwa air yang mengalir adalah air yang bersih secara spiritual, tidak terkontaminasi oleh energi-energi negatif. Semua ini dilakukan dengan keyakinan bahwa Dewi Sri hadir di setiap langkah proses pertanian. Tahap penanaman tandur adalah tahap yang paling sakral. Pada saat menanam padi, petani akan melakukan ritual endaut, memilih benih padi yang terbaik untuk ditanam. Benih-benih ini dipilih bukan hanya berdasarkan kualitas fisiknya, tetapi juga berdasarkan keberkahan yang diyakini terkandung di dalamnya. Beberapa petani akan meminta restu dari sesepuh desa atau tokoh agama sebelum menanam, untuk memastikan bahwa benih yang mereka tanam akan tumbuh subur. Setelah benih ditanam, mereka akan melakukan nas atau geblaka dina, sebuah ritual untuk menetapkan hari penanaman, agar sesuai dengan perhitungan hari baik dalam penanggalan Jawa. Perhitungan ini sangat penting karena diyakini bahwa menanam pada hari yang baik akan membuat padi tumbuh dengan lebih baik dan terhindar dari hama. Setelah padi tumbuh, tahap perawatan ngerumat dimulai. Pada tahap ini, petani akan melakukan berbagai kegiatan seperti lip, membersihkan rumput-rumput liar, kokrok membersihkan saluran air, nemes memberi pupuk, dan matun menyiangi. Namun, di balik kegiatan fisik ini, ada juga kegiatan spiritual. Petani akan secara rutin mengunjungi sawah mereka, tidak hanya untuk memeriksa kondisi padi, tetapi juga untuk berbicara dengan Dewi Sri. Mereka akan menaburkan bunga atau membakar dupa di sudut-sudut sawah sebagai bentuk penghormatan. Mereka juga akan memastikan bahwa tidak ada orang yang iri atau dengki yang mengunjungi sawah mereka, karena keirian diyakini dapat menarik energi negatif yang dapat merusak tanaman. Keyakinan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan petani Jawa, pertanian bukan hanya urusan fisik, tetapi juga urusan spiritual. Tahap yang paling dinantikan adalah panen petik pari. Pada tahap ini, ritual-ritual menjadi lebih intensif dan meriah. Sebelum panen dimulai, petani akan menyiapkan ubur rampen perlengkapan sesaji yang terdiri dari berbagai macam benda. Sesaji ini biasanya meliputi sega ingkung, nasi ayam utuh, sega gurih nasi gurih, sega tumpeng atau sega gunungan nasi berbentuk gunung, sega golong nasi yang dibentuk bulat, berbagai jenis lauk iwak, sayuran kulupan, buah pisang raja, dan bumbu urap. Selain makanan, sesaji juga mencakup benda-benda simbolis seperti wedi pasir, dehek lembu tanah liat halus, kaca, suri sisir, wedak bedak, janur kuning, daun kelapa muda, kembang telon bunga 3 warna, menyandupa, dan duit receh, uang logam. Semua benda ini memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kesuburan, kemakmuran, dan perlindungan dari roh-roh jahat. Tradisi wiwitan adalah salah satu bentuk ritual yang masih dilakukan oleh sebagian petani di Jawa Tengah, khususnya di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Wiwitan secara umum merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada Dewi Sri yang dilaksanakan sebelum melakukan panen. Sejarah turunnya ajaran wiwitan dimulai dari cerita rakyat Dewi Sri yang datang ke tanah Jawa saat mengalami paceklik. Masyarakat yang saat itu dilanda kelaparan memohon kepada Tuhan untuk diberikan rezeki dan terbebas dari bencana. Ritual wiwitan merupakan bentuk selamatan atau kenduri yang mengandung unsur-unsur pertunjukan. Ada keterkaitan antara teater dan ritual, sehingga mengkaji sebuah ritual dengan pendekatan teater sangat memungkinkan. Konsep ekofeminisme juga dapat diterapkan dalam analisis ritual ini, karena sosok Dewi Sri sebagai Dewi Padi memperlihatkan konsep kosmologi Jawa terhadap perempuan dan hubungannya dengan alam. Ketika musim panen tiba, kegembiraan menjadi muti desa-desa di Jawa. Sawah-sawah yang tadinya hijau, kini berubah menjadi kuning keemasan, menandakan bahwa padi sudah siap untuk dipetik. Namun sebelum para petani memulai panen, mereka harus melakukan serangkaian ritual yang bertujuan untuk meminta izin kepada Dewi Sri. Mereka percaya bahwa padi yang sudah siap panen adalah anak Dewi Sri, dan memetiknya tanpa izin adalah tindakan yang tidak hormat. Oleh karena itu, ritual panen selalu diawali dengan doa dan sesaji. Para petani akan berkumpul di sawah, membawa sesaji,
dan berdoa bersama. Mereka akan memanjatkan rasa syukur atas hasil panen yang akan mereka peroleh dan memohon agar Dewi Sri tetap memberikan berkahnya di masa-masa mendatang. Suasana pada saat itu sangat khusyuk, penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa Dewi Sri hadir di antara mereka. Salah satu tradisi panen yang paling terkenal adalah penggunaan ani-ani, alat pemotong padi tradisional yang terbuat dari kayu dan logam. Berbeda dengan sabit yang memotong batang padi secara keseluruhan, ani-ani digunakan untuk memotong bulir padi satu persatu dengan sangat hati-hati. Cara ini dianggap lebih hormat kepada Dewi Sri karena tidak merusak seluruh tanaman sekaligus. Para petani percaya bahwa dengan menggunakan ani, mereka tidak menyakiti Dewi Sri yang tinggal di dalam bulir padi. Setelah padi dipetik dengan ani-ani, para petani akan memikul padi-padi tersebut sambil diiringi oleh suara rinding gumbeng, sebuah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Iringan musik ini diyakini dapat menghibur Dewi Sri dan membuatnya bahagia, sehingga ia akan terus memberikan berkah di masa depan. Setiba di rumah, padi-padi yang sudah dipetik akan ditumpuk di lantai dan ditali. Proses ini juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena para petani percaya bahwa padi-padi tersebut masih hidup dan harus diperlakukan dengan hormat. Setelah padi ditali, rinding gumbeng akan dibunyikan lagi sebelum padi-padi itu dimasukkan ke dalam lumbung paceklik atau gedungan. Lumbung paceklik adalah tempat penyimpanan padi yang khusus disiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Memasukkan padi ke dalam lumbung dengan diiringi musik adalah bentuk doa agar padi yang disimpan tetap awet dan tidak dimakan hama. Ritual ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada Dewi Sri tidak berhenti setelah panen, tetapi berlanjut hingga padi disimpan dan dikonsumsi. Setiap tahap dalam perjalanan padi dari sawah ke meja makan selalu diiringi oleh doa dan ritual yang berkaitan dengan Dewi Sri. Di beberapa daerah, setelah panen, diadakan upacara sedekah bumi atau sedekah desa sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam upacara ini, seluruh warga desa akan berkumpul, membawa makanan dari hasil panen mereka, dan makan bersama. Mereka juga akan membawa sesaji ke tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti sumber mata air, pohon besar, atau makam leluhur. Tujuan dari upacara ini adalah untuk berbagi hasil panen dengan alam dan dengan roh-roh leluhur sebagai bentuk terima kasih atas perlindungan yang telah diberikan selama musim tanam. Dalam upacara ini, nama Dewi Sri selalu disebut dan dipuja. Ia adalah tamu kehormatan yang selalu diundang dalam setiap perayaan panen. Tanpa restunya, panen tidak akan pernah berhasil. Tanpa kehadirannya, kehidupan di desa tidak akan pernah makmur. Ritual-ritual panen ini bukan hanya seremonial belaka. Mereka juga memiliki fungsi sosial yang penting. Mereka memperkuat ikatan antar warga desa, mengingatkan mereka akan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, dan memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian pertanian. Ketika para petani berkumpul untuk berdoa dan bersyukur, mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka memiliki komunitas yang saling mendukung, dan mereka memiliki Dewi Sri yang selalu melindungi mereka. Keyakinan ini memberikan kekuatan mental yang sangat penting bagi para petani yang seringkali harus menghadapi kegagalan panen akibat cuaca buruk, hama, atau bencana alam. Dengan keyakinan bahwa Dewi Sri ada di pihak mereka, mereka tetap memiliki harapan dan semangat untuk terus bertani. Di era modern, ritual-ritual tradisional seperti ini mulai mengalami perubahan. Beberapa petani, terutama yang tinggal di daerah perkotaan atau yang sudah terpengaruh oleh pendidikan modern, mulai meninggalkan ritual-ritual tersebut. Mereka menganggapnya sebagai tahayul yang tidak perlu dilakukan. Namun, di pedesaan, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadat, ritual-ritual ini masih bertahan. Mereka mungkin telah dimodifikasi atau disederhanakan, tetapi esensinya tetap sama. Penghormatan kepada Dewi Sri sebagai sumber kehidupan. Bahkan, di kalangan petani yang sudah modern, masih ada yang melakukan ritual sederhana, seperti membawa sesaji atau berdoa sebelum panen. Mereka mungkin tidak lagi percaya pada mitos Dewi Sri secara harfiah, tetapi mereka tetap menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam mitologi Jawa, Dewi Sri tidak sendirian. Ia memiliki saudara laki-laki, bernama Sedana atau Sidona.
Sadono yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan pertanian. Jika Dewi Sri adalah Dewi Padi dan Kesuburan, maka Sedana adalah Dewa Kekayaan dan Kemakmuran. Keduanya saling disebut bersama-sama dalam ritual-ritual pertanian, karena padi dan kekayaan dianggap saling terkait erat. Tanpa padi, tidak ada kekayaan. Tanpa kekayaan, padi tidak bisa diolah dan didistribusikan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kemakmuran. Dalam beberapa versi cerita, Dewi Sri dan Sedana adalah pasangan suami istri, bukan saudara kandung. Namun dalam versi yang lebih umum, mereka adalah saudara yang saling melengkapi. Dewi Sri memberikan kehidupan melalui padi, sementara Sedana memberikan kelimpahan melalui kekayaan yang dihasilkan dari padi tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Sedana sering digambarkan sebagai sosok yang lebih maskulin daripada Dewi Sri. Ia adalah dewa yang menguasai harta benda, perdagangan, dan kekayaan materi. Namun ia tidak pernah dihormati secara terpisah dari Dewi Sri. Dalam setiap ritual pertanian, nama Sedana selalu disebut bersama dengan Dewi Sri. Doa-doa yang dipanjatkan oleh para petani biasanya ditujukan kepada keduanya secara bersamaan. Mereka memohon kepada Dewi Sri agar memberikan hasil panen yang melimpah, dan kepada Sedana agar hasil panen tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarga mereka. Dengan kata lain, Dewi Sri dan Sedana adalah pasangan yang bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi masyarakat agraris. Kisah tentang Dewi Sri dan Sedana juga terkait dengan konsep keseimbangan dalam kosmologi Jawa. Dalam pandangan orang Jawa, alam semesta terdiri dari dua kekuatan yang saling berlawanan, namun saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, atas dan bawah. Dewi Sri dan Sedana adalah perwujudan dari keseimbangan ini. Dewi Sri, sebagai perempuan, melambangkan kesuburan dan kelahiran. Sedana, sebagai laki-laki melambangkan kekuatan dan kekayaan. Keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Jika salah satu dari mereka diabaikan, keseimbangan akan terganggu, dan bencana akan datang. Inilah mengapa dalam ritual-ritual pertanian, kedua dewa ini selalu dipuja secara bersama-sama. Tidak ada ritual yang hanya untuk Dewi Sri tanpa menyebut Sedana. Dan sebaliknya, dalam beberapa teks kuno, disebutkan bahwa Dewi Sri dan Sedana adalah anak dari Batara Wisnu dan Batari Sri, yang menjelma menjadi raja dan ratu di Amdanggana. Mereka dikaruniai 5 orang putra. Suatu hari, kelima putranya membunuh burung kesayangan Permaisuri. Ajaibnya, dari dalam tembolok burung itu keluar 4 macam biji-bijian berwarna kuning, hitam, putih, dan merah. Biji berwarna kuning menjadi kunyit, sedangkan biji berwarna hitam, putih, dan merah tumbuh menjadi padi. Versi ini menunjukkan bahwa asal-usul padi tidak hanya terkait dengan Dewi Sri, tetapi juga dengan seluruh keluarga dewa. Padi adalah anugerah yang diberikan oleh para dewa kepada manusia melalui perantaraan Dewi Sri dan Sedana. Oleh karena itu, menghormati Dewi Sri dan Sedana berarti menghormati seluruh leluhur dan dewa-dewa yang telah memberikan kehidupan kepada manusia. Di Bali, pemujaan terhadap Dewi Sri dan Sedana sangat kuat. Dalam setiap ladang padi di Bali, selalu terdapat sebuah pura kecil dari bambu yang didedikasikan untuk Dewi Sri. Masyarakat Bali yang menerapkan sistem subak irigasi tradisional memuja Dewi Sri sebagai dewa tertinggi dalam pertanian mereka. Mereka juga memuja Dewa Sedana sebagai dewa kekayaan yang menyertai Dewi Sri dalam upacara-upacara pertanian di Bali. Kedua dewa ini selalu dipuja secara bersama-sama dengan sesaji yang khusus dipersembahkan untuk mereka. Hal yang sama juga terjadi di Lombok, Sulawesi, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Dewi Sri dan Sedana bukan hanya milik Jawa, tetapi merupakan dewa-dewi yang dihormati oleh seluruh masyarakat agraris di Nusantara. Kisah Dewi Sri dan Sedana juga mengajarkan tentang pentingnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Dalam budaya patriarkal Jawa, perempuan sering dianggap sebagai pendamping laki-laki. Namun dalam mitologi Dewi Sri, posisi perempuan justru sangat sentral. Dewi Sri adalah dewi yang lebih dihormati daripada Sedana. Ia adalah ibu yang memberikan kehidupan, sementara Sedana adalah bapa yang memberikan kekayaan. Keduanya sama-sama penting,
tetapi peran Dewi Sri sebagai sumber kehidupan dianggap lebih fundamental. Ini adalah pengingat bahwa dalam pandangan dunia Jawa, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Dewi Sri tidak hanya hadir dalam ritual-ritual pertanian, tetapi juga dalam berbagai bentuk kesenian dan budaya Jawa. Ia adalah tokoh yang sering muncul dalam pertunjukan wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang. Dalam lakon-lakon tertentu, Dewi Sri digambarkan sebagai sosok yang cantik, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia sering menjadi dui penolong bagi para satria yang sedang dalam kesulitan. Namun, ia juga bisa menjadi sosok yang tegas dan berwibawa, terutama ketika menghadapi musuh-musuh yang mengancam kehidupan dan kemakmuran. Dalam wayang, Dewi Sri biasanya digambarkan dengan atribut-atribut yang khas. Pakaian hijau, warna kesuburan, mahkota dengan hiasan padi, dan senjata pusaka yang terbuat dari tanaman. Penggambaran ini menunjukkan bahwa Dewi Sri adalah dewi yang sangat dekat dengan alam dan kehidupan. Selain wayang, Dewi Sri juga muncul dalam berbagai tarian tradisional di Jawa. Salah satu tarian yang paling terkenal adalah Tari Dewi Sri, yang menggambarkan gerakan-gerakan menanam padi, memetik padi, dan bersyukur atas hasil panen. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan gerakan yang lembut dan anggun, mencerminkan sifat Dewi Sri yang penuh kasih sayang. Dalam tarian ini, penari sering membawa properti seperti ani-ani atau setangkai padi, sebagai simbol dari tugas Dewi Sri sebagai pelindung pertanian. Tarian ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang pentingnya kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur. Melalui tarian ini, generasi muda diajarkan untuk menghormati leluhur dan menghargai makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Di beberapa daerah, ada juga pertunjukan teater tradisional yang mengangkat kisah Dewi Sri. Pertunjukan ini biasanya berlangsung pada saat tertentu, seperti sebelum musim tanam atau setelah panen. Cerita yang ditampilkan biasanya adalah versi dari mitologi Dewi Sri, mulai dari kelahirannya dari mustika sakti, hingga pengorbanannya yang memberikan kehidupan bagi manusia. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Melalui cerita yang dramatis dan mengharukan, masyarakat diajarkan tentang nilai-nilai luhur, seperti pengorbanan, kesetiaan, dan cinta kasih. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Salah satu kesenian yang paling erat kaitannya dengan Dewi Sri adalah Rinding Gumbeng, yang telah disebutkan sebelumnya. Kesenian ini adalah bentuk ritual musik yang digunakan untuk memanggil Dewi Sri agar memberikan berkahnya. Alat musik rinding terbuat dari bambu dengan panjang 25 cm dan tebal 2 mm. Di tengah belahan bambu diberi lubang dan dibuat seperti jarum dengan panjang sekitar 20 cm. Ujungnya diberikan tali untuk menarik di sisi lainnya sebagai pegangan. Cara memainkannya cukup unik. Rinding diletakkan di bibir dan mulut agak merenggang. Suara dari dalam leher dikeluarkan. Jarum yang ada di tengah rinding akan bergetar dan muncul bunyi. Gumbeng sebagai alat pengiring terbuat dari bambu yang beberapa bagian diberi lubang, membuatnya harus menggunakan bambu khusus dari begung dan pelepah aren. Para pemain rinding gumbeng biasanya mengenakan kostum yang sederhana, baju dan celana warna hitam dengan ikat kepala dari kain batik, dan penyekarnya mengenakan baju kebaya khas petani desa dengan kain luriknya. Kesenian ini tidak hanya bertahan di masa lalu, tetapi juga terus berkembang hingga kini. Dewasa ini, rinding gumbeng tidak hanya ditampilkan sebagai sebuah ritual tradisional, tetapi juga dalam ajang festival bertaraf provinsi maupun nasional. Kesenian ini sekarang telah banyak dimodifikasi dengan berbagai tambahan karakter musik, meskipun tetap berusaha mempertahankan ciri khasnya sebagai seni musik tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi penghormatan kepada Dewi Sri tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Generasi muda masih mempelajari dan memainkan kesenian ini, meskipun dengan cara yang lebih modern. Ini adalah bukti bahwa Dewi Sri masih memiliki tempat di hati masyarakat Jawa, bahkan di era modern yang serba canggih ini.
Meskipun Dewi Sri sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa, pemujaan terhadapnya tidak terbatas pada Pulau Jawa saja. Dewi Sri juga dihormati di Bali, Lombok, Sulawesi, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Setiap daerah memiliki cara yang sedikit berbeda dalam memuja Dewi Sri, tetapi esensinya tetap sama. Penghormatan kepada kekuatan yang memberikan kehidupan melalui padi. Di Bali, pemujaan terhadap Dewi Sri sangat kuat dan terintegrasi dengan sistem pertanian tradisional yang disebut subak. Dalam setiap ladang padi di Bali, selalu terdapat sebuah pura kecil dari bambu yang didedikasikan untuk Dewi Sri. Masyarakat Bali memuja Dewi Sri sebagai dewa tertinggi dalam pertanian mereka. Mereka percaya bahwa Dewi Sri adalah pelindung padi dan kesuburan, dan tanpa restunya, panen tidak akan pernah berhasil. Di Bali, Dewi Sri sering dikaitkan dengan ular sawah, yang dianggap sebagai hewan setia dan penolongnya. Ular sawah dipercaya melindungi padi dari hama tikus, dan kehadirannya di sawah dianggap sebagai pertanda bahwa Dewi Sri sedang menjaga sawah tersebut. Para petani Bali biasanya tidak akan membunuh ular sawah yang mereka temui, karena mereka percaya bahwa ular itu adalah utusan Dewi Sri. Ini adalah contoh bagaimana kepercayaan terhadap Dewi Sri menciptakan keseimbangan ekologis yang harmonis di sawah-sawah Bali. Para petani tidak membunuh predator alami hama, sehingga populasi hama tetap terkendali secara alami. Kearifan lokal ini, yang berakar pada mitologi, ternyata memiliki manfaat ekologis yang nyata dan berkelanjutan. Di Lombok, Dewi Sri juga dihormati dengan nama yang sama. Masyarakat Lombok, yang mayoritas beragama Islam, tetap mempertahankan tradisi penghormatan kepada Dewi Sri dalam bentuk ritual-ritual pertanian. Mereka mungkin tidak lagi memuja Dewi Sri sebagai dewi dalam arti harfiah, tetapi mereka tetap menghormatinya sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Ritual-ritual seperti selamatan sebelum menanam atau syukuran setelah panen masih sering dilakukan, meskipun dengan doa-doa yang lebih islami. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Dewi Sri telah berasimilasi dengan baik ke dalam budaya lokal tanpa menimbulkan konflik dengan agama yang dianut. Dewi Sri adalah jembatan antara tradisi lokal dan agama yang datang kemudian. Di Sulawesi, terutama di daerah Bugis dan Makassar, juga terdapat kepercayaan terhadap Dewi Padi yang serupa dengan Dewi Sri. Meskipun nama dan ceritanya mungkin berbeda, esensinya tetap sama. Penghormatan kepada kekuatan yang memberikan kehidupan melalui padi. Di beberapa daerah di Sulawesi, terdapat ritual-ritual yang sangat mirip dengan ritual-ritual di Jawa, seperti penggunaan ani-ani dan upacara syukuran panen. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Dewi Padi adalah fenomena yang tersebar luas di seluruh Nusantara, dan bukan hanya milik satu suku atau budaya tertentu. Ia adalah bagian dari warisan budaya bersama yang telah ada sejak zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali mulai bercocok tanam dan menggantungkan hidupnya pada padi. Di Thailand, Dewi Padi dikenal dengan nama Phosep. Di Kamboja, Pionager. Dan di Jepang, Inari. Semua dewi ini memiliki fungsi yang sama, melindungi padi dan memberikan kesuburan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Dewi Padi bukan hanya milik Indonesia, tetapi merupakan fenomena yang tersebar luas di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya padi dalam peradaban manusia di kawasan ini. Padi bukan hanya makanan, tetapi juga merupakan pusat dari sistem kepercayaan dan ritual yang membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dewi Sri, dalam konteks Indonesia, adalah representasi dari kekuatan yang sama yang dihormati oleh jutaan orang di seluruh Asia. Pemujaan terhadap Dewi Sri di berbagai daerah di Nusantara juga menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki cara yang unik dalam menghormati Dewi Sri, mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya lokal. Namun di balik keragaman itu, terdapat kesamaan yang mendasar. Penghormatan kepada alam, penghormatan kepada kehidupan, dan penghormatan kepada kekuatan yang memberikan makanan bagi manusia. Dewi Sri adalah ibu yang menyatukan semua perbedaan itu. Ia adalah simbol dari kesatuan budaya Nusantara yang telah ada sejak zaman purba, ketika Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Terjadi proses akulturasi yang panjang antara ajaran Islam
dan kepercayaan-kepercayaan lokal, termasuk pemujaan terhadap Dewi Sri. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, sangat bijaksana dalam menyikapi tradisi-tradisi lokal. Mereka tidak menghapus atau melarang pemujaan terhadap Dewi Sri secara paksa, tetapi mengislamkannya dengan cara memberikan interpretasi baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Dewi Sri tidak lagi dianggap sebagai dewi dalam arti harfiah, tetapi sebagai simbol atau metafora dari rahmat dan kasih sayang Tuhan yang memberikan kehidupan melalui padi. Para petani tetap melakukan ritual-ritual pertanian, tetapi doa-doa yang dipanjatkan kini ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada Dewi Sri. Dalam praktiknya, ritual-ritual pertanian di Jawa seringkali merupakan campuran antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Misalnya, dalam upacara selamatan sebelum menanam atau setelah panen, para petani akan membaca doa-doa Islam seperti Al-Fatihah dan Surat Yasin, tetapi mereka juga akan membawa sesaji berupa makanan dan bunga yang merupakan warisan dari tradisi pra-Islam. Mereka akan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Tetapi mereka juga akan menyebut nama Dewi Sri dalam doa-doa mereka sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah mengajarkan cara bercocok tanam. Sinkretisme ini telah berlangsung selama berabad-abad dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Jawa. Salah satu contoh sinkretisme ini adalah upacara wiwitan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Secara umum, wiwitan adalah sebuah bentuk penghormatan kepada Dewi Sri yang dilaksanakan sebelum melakukan panen. Namun dalam praktiknya, wiwitan juga mengandung unsur-unsur Islam. Para petani akan membaca doa-doa Islam, memohon kepada Tuhan agar memberikan hasil panen yang melimpah dan melindungi mereka dari bencana. Mereka juga akan mengundang tetangga dan kerabat untuk makan bersama, sebagai bentuk sedekah dan silaturahmi. Dengan cara ini, wiwitan tidak hanya menjadi ritual pertanian, tetapi juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial dan spiritual di antara warga desa. Para ulama dan tokoh agama di Jawa memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang ritual-ritual yang berkaitan dengan Dewi Sri. Beberapa ulama yang lebih puritan menganggap ritual-ritual tersebut sebagai syirik, menyekutukan Tuhan, dan melarang umat Islam untuk melakukannya. Namun sebagian besar ulama di Jawa, terutama yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, lebih toleran terhadap tradisi-tradisi lokal. Mereka menganggap bahwa ritual-ritual tersebut adalah bagian dari adat atau budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama tidak ada unsur pemujaan kepada selain Tuhan. Mereka membolehkan umat Islam untuk melakukan ritual-ritual tersebut, asalkan niatnya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan dan tidak untuk menyembah Dewi Sri sebagai dewa. Ini adalah pandangan yang sangat penting, karena ia memungkinkan masyarakat Jawa untuk tetap mempertahankan tradisi mereka tanpa harus meninggalkan agama mereka. Sikap toleran para ulama ini telah membantu menjaga kelangsungan tradisi penghormatan kepada Dewi Sri hingga kini. Meskipun banyak petani Jawa yang sudah menjadi Muslim yang taat, mereka masih melakukan ritual-ritual pertanian yang berkaitan dengan Dewi Sri. Mereka mungkin tidak lagi percaya bahwa Dewi Sri adalah dewi dalam arti harfiah, tetapi mereka tetap menghormatinya sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual-ritual tersebut, mereka menghormati leluhur mereka dan menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Dan yang terpenting, mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual-ritual tersebut, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena semua yang mereka lakukan adalah untuk memohon berkah dan perlindungan darinya. Proses akulturasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam ini adalah salah satu contoh terbaik dari toleransi dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas budaya Jawa. Masyarakat Jawa telah berhasil menggabungkan dua sistem kepercayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Mereka tidak melihat adanya kontradiksi antara menjadi seorang Muslim dan menghormati Dewi Sri. Bagi mereka, keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Penghormatan kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan melalui padi. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan secara damai. Dan bahwa toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang melalui legenda dan pemujaan terhadap Dewi Sri. Kita telah mengenal asal-usulnya dari mustika sakti, pengorbanannya yang memberikan kehidupan bagi manusia, ritual-ritual pertanian yang masih dilakukan oleh para petani Jawa, kesenian-kesenian yang mengabadikan namanya, hingga penyebaran pemujaannya ke seluruh Nusantara dan proses akulturasinya dengan ajaran Islam. Kini tiba saatnya untuk merenungkan apa makna Dewi Sri bagi kita yang hidup di abad ke-21. Mengapa seorang dewi yang lahir dari mitologi kuno masih relevan hingga kini? Jawabannya, bagi banyak orang, terletak pada nilai-nilai universal yang ia wakili. Nilai tentang kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Dewi Sri adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Ia lahir dari pengorbanan. Dan melalui pengorbanannya, ia memberikan kehidupan bagi manusia. Ini adalah pesan yang sangat mendalam tentang arti kehidupan dan pengorbanan. Dalam dunia yang seringkali individualistik dan materialistis, pesan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang berbagi, yang memberi, dan yang mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Dewi Sri tidak mati sia-sia. Ia mati agar manusia bisa hidup. Ini adalah contoh tertinggi dari kasih sayang dan pengorbanan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewi Sri juga adalah simbol dari kesuburan dan kemakmuran. Ia adalah dewi yang memberikan hasil panen yang melimpah, melindungi dari hama dan penyakit, dan memastikan bahwa manusia tidak pernah kelaparan. Dalam dunia yang masih dihantui oleh kelaparan dan kekurangan pangan, pesan ini sangat relevan. Kita harus terus berusaha untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, yang dapat memberikan makanan bagi semua orang tanpa merusak alam. Kita juga harus belajar untuk bersyukur atas makanan yang kita miliki dan tidak menyia-nyiakannya. Dewi Sri mengingatkan kita bahwa makanan adalah berkah yang harus dihargai, bukan hak yang bisa diambil begitu saja. Dewi Sri juga adalah simbol dari hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam ritual-ritual pertanian yang berkaitan dengan Dewi Sri, para petani tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga berdoa dan bersyukur. Mereka tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga menghormatinya. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga keseimbangan spiritual. Ini adalah pelajaran yang sangat penting di era ketika kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi ancaman global. Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya. Kita harus belajar untuk menghormati alam, bukan mengeksploitasinya. Dan kita harus belajar untuk melihat Tuhan dalam setiap ciptaannya, termasuk dalam setiap bulir padi yang tumbuh di sawah. Di era modern yang serba cepat dan serba digital, ritual-ritual yang berkaitan dengan Dewi Sri mungkin mulai ditinggalkan oleh sebagian generasi muda. Namun nilai-nilai yang ia wakili tetap relevan. Kesuburan, kemakmuran, pengorbanan, dan hubungan yang harmonis dengan alam adalah nilai-nilai yang tidak akan pernah usang. Mereka adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna dan berkelanjutan. Dewi Sri mungkin adalah tokoh mitos, tetapi pesan-pesan yang ia bawa adalah nyata dan abadi. Selama manusia masih membutuhkan makanan, selama manusia masih bergantung pada alam, selama manusia masih mencari makna dalam hidup, selama itu pula, Dewi Sri akan tetap hidup dalam hati dan budaya masyarakat Nusantara. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan pesan yang terkandung dalam legenda Dewi Sri, bahwa kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri, bahwa pengorbanan adalah sumber dari kehidupan yang lebih besar, bahwa kesuburan dan kemakmuran adalah berkah yang harus dijaga, dan bahwa hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan adalah kunci untuk kehidupan yang bermakna. Dewi Sri mungkin sudah tidak lagi dipuja sebagai dewi dalam arti harfiah oleh banyak orang, tetapi ia tetap menjadi simbol dari nilai-nilai luhur yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah warisan budaya Nusantara yang berharga, dan selama masih ada yang menceritakannya, ia akan terus hidup, mengingatkan kita tentang akar budaya kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Dewi Sri adalah pengingat abadi bagi kita semua, untuk selalu bersyukur atas setiap butir nasi yang kita makan, dan menghormati bumi yang telah memberi kita kehidupan. Menurut kalian,
Apakah ritual penghormatan kepada Dewi Sri di sawah-sawah Jawa saat ini murni bentuk pelestarian budaya atau memang memiliki dampak spiritual nyata bagi hasil panen? Tulis pendapat kalian di bawah. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai kedamaian kisah ini, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Matur nuwun, rahayu.